Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Perkenalkan, nama saya Windia Permai Sirait. Saya dari Prodi Magister Konseling Pastoral. Pada kesempatan ini saya akan membawakan presentasi tugas saya sebagai tugas akhir semester 2 pada mata kuliah Hermeneutik yang diampu oleh Bapak Dr. Timosius Bakti Sarono, Ma.M.Th, MPDK. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan presentasi khotbah yang sangat relevan dengan kehidupan orang percaya, di mana saya mengambil tema Allah menyertai. Pasti kita sudah sering mendengar tentang tema ini dari beberapa tempat dan sumber. Yang kita dapatkan dari beberapa sumber itu, namun izinkan saya juga menggunakan tema ini. Adapun ayat yang menjadi pendukung pada tema hari ini adalah Yosua 1 ayat 9. Di mana pada ayat ini merupakan bagian sentral pada narasi peralihan kepemimpinan Israel dari Musa ke Yosua. Frasa Allah menyertai atau dalam bahasa Ibrani yaitu Ki Adonai Eloika Imai merupakan inti teologis yang menegaskan kehadiran aktif Tuhan dalam kehidupan dan misi Yosua. Kata menyertai atau dalam bahasa Ibrani Imaj tidak dapat menyiratkan kehadiran fisik, tetapi juga keterlibatan ilahi yang dinamis dalam setiap aspek kehidupan Yosua. Penyertaan ini adalah janji yang bersifat kondisional terkait dengan ketaatan Yosua pada firman Tuhan atau dapat kita lihat dalam Yosua 1 ayat 7-8. Dalam konteks perjanjian lama, penyertaan Allah seringkali menjadi tanda kepemilihan dan perlindungan ilahi. Di sini janji ini menjadi fondasi bagi keberanian dan keteguhan hati Yosua yang diperlukan untuk memimpin Israel memasuki tanah perjanjian. Kitab Yosua ditulis dalam konteks peralihan dari periode pengembaraan di padang gurun ke penaklukan Kanaan. Secara tradisional, kitab ini diyakini ditulis oleh Yosua sendiri, meskipun ada bagian-bagian yang mungkin ditambahkan oleh orang lain. Dalam Yosua 1 ayat 9 menjadi titik tolak teologis yang menegaskan bahwa keberhasilan Israel bukan karena kekuatan militer atau strategi manusiawi, tetapi karena penyertaan Allah. Adapun bunyi dari Yosua 1 ayat 9 adalah, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai kemanapun engkau pergi." Firman Tuhan ini adalah pesan penguatan bagi kita semua. Sama seperti Yosua yang dipanggil untuk memimpin Israel memasuki tanah perjanjian. Kita pun dipanggil untuk berjalan dalam rencana Tuhan dengan iman dan keberanian. Dalam kehidupan ini seringkali kita menghadapi tantangan, ketidakpastian, bahkan rasa takut. Namun, Tuhan mengingatkan kita untuk tetap kuat dan teguh. Karena apa saudara-saudara? Karena Dia adalah Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Berikut saya akan membacakan Yosua 1 ayat 9 dalam 3 versi terjemahan. Yang pertama saya mengambil dari English Standard Version yang berbunyi, "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go." Artinya, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang kedua saya mengambil dari terjemahan King James Bible yang berbunyi, "Have not I commanded thee, be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be dismayed. For the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest." Yang dimana artinya adalah, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Adapun yang ketiga saya mengambil dari bahasa Ibrani dalam Biblia Hebraika Stuttgartensia, yang dimana transliterasinya adalah, "Haloa ziwitika hazak wa emas alta aros we al tehat ki imkah Yahweh
Eloheka bekol aser telek. Yang artinya adalah, sesungguhnya aku telah memerintahkan engkau, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan jangan gentar, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita sudah mengetahui 3 terjemahan lain pada Yosua 1 ayat 9. Sekarang saya akan membacakan dan menyebutkan komentari pada Yosua 1 ayat 9 ini. Yang pertama saya mengambil dari John Calvin. John Calvin menekankan bahwa janji penyertaan Allah dalam Yosua 1 ayat 9 ini adalah manifestasi dari anugerah Tuhan yang memampukan manusia untuk melaksanakan tugas yang mustahil. Menurutnya, keberanian Yosua bukan berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari keyakinan bahwa Tuhan akan memenuhi janjinya. Yang kedua, saya mengambil dari Walter Brueggemann, seorang teolog Perjanjian Lama, di mana Brueggemann melihat Yosua 1 ayat 9 adalah sebagai teks yang menegaskan kembali identitas Israel sebagai umat perjanjian. Penyertaan Allah adalah tanda bahwa Israel tidak sendirian dalam menghadapi tantangan. Mereka dipanggil untuk hidup dalam iman dan ketaatan. Yang ketiga, saya mengambil dari N.T. Wright, di mana Wright menghubungkan penyertaan Allah dalam Yosua 1 ayat 9 dengan tema Immanuel, yaitu Allah beserta kita dalam perjanjian baru. Menurutnya, janji ini mencapai pemenuhannya dalam Yesus Kristus yang adalah manifestasi kehadiran Allah di tengah umatnya. Bapak Ibu yang terkasih, pada kesempatan ini saya juga akan menyampaikan apa saja menjadi aplikasi praktis yang didapat dari kitab Yosua 1 ayat 9 ini. Yang pertama, saya mengambil menghadapi tantangan dengan keberanian. Ayat ini mendorong seseorang untuk menghadapi kesulitan dan tantangan hidup dengan sikap yang kuat dan berani. Tidak membiarkan ketakutan atau keraguan menghentikan seseorang dari mencapai tujuan atau menjalankan tugas yang diberikannya. Yang kedua, saya mengambil sumber kekuatan internal, di mana mengajarkan bahwa kekuatan sejati berasal dari keyakinan dan kepercayaan spiritual. Membantu individu untuk tidak bergantung sepenuhnya pada kemampuannya sendiri, tetapi pada dukungan dan bimbingan spiritualnya. Yang ketiga, manajemen stres dan kecemasan. Memberikan perspektif untuk mengatasi ketakutan dan keputusasaan. Menawarkan penghiburan bahwa seseorang tidak sendirian dalam menghadapi tantangan. Yang keempat, pengambilan keputusan. Mendorong keberanian dalam membuat keputusan sulit, membantu mengurangi rasa takut akan konsekuensi atau kegagalan. Yang kelima, kepemimpinan dan pengembangan diri. Berlaku sebagai motivasi untuk pemimpin dalam menghadapi tanggung jawab berat, mendorong sikap proaktif dan percaya diri dalam mengembangkan potensi diri. Yang keenam, ketahanan mental. Mengajarkan pentingnya ketangguhan menghadapi tekanan dan kesulitan, membangun pola pikir positif dan resiliensi. Yang ketujuh, spiritualitas praktis. Menghubungkan keyakinan spiritual dengan tindakan nyatanya. Mendorong keseimbangan antara iman dan usaha personal. Bapak Ibu terkasih, selanjutnya adalah parsing, bahasa asli dari Yosua 1 ayat 9. Yang dimana transliterasinya adalah dalam bahasa Ibrani, Halo ziwitika sazak ve'emats alta aros ve'al tehat ki imka Adonai Elohika bekol aser telek. Dari transliterasi bahasa Ibrani Yosua 1 ayat 9 ini saya mengambil frasa kunci yaitu Imkah Yahweh Elohika. Yang pertama saya mengambil kata Imkah yang berarti kata denganmu. Bentuknya bentuk tunggal maskulin dengan makna teologis ialah personal pada kata denganmu yang menunjukkan bahwa Yosua merupakan seorang pimpinan pada bangsa Israel. Yang kedua, saya mengambil kata YHWH atau Yahweh yang merupakan nama Allah yang diwahyukan, di mana menekankan relasi perjanjiannya. Dengan makna teologis, tanpa syarat, maksudnya adalah berdasarkan janji Allah, bukan berdasarkan janji manusia. Yang terakhir saya mengambil kata kunci Elohika yang berarti Allahmu, kepemilikan pribadi. Dengan makna teologis yaitu universal yang berada pada kata dimanapun engkau pergi.
Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya saya akan menyampaikan apa saja menjadi kajian eksposisi yang inovatif yang terdapat pada Yosua 1 ayat 9. Pertama adalah penyertaan Allah sebagai paradigma kepemimpinan. Dalam Yosua 1 ayat 9 menawarkan paradigma kepemimpinan yang berpusat pada kehadiran ilahi. Dalam konteks modern, pemimpin diingatkan bahwa keberhasilan sejati tidak bergantung pada keahlian atau sumber daya manusiawi, tetapi pada kesadaran akan penyertaan Tuhan. Ini relevan bagi pemimpin gereja, bisnis, atau yang politik, menghadapi tekanan dan ketidakpastian. Benar ya, Bapak Ibu, bagi yang orang percaya kepada Allah Bapa, ketika dia berada pada titik kesuksesan, dia tetap akan beranggapan bahwa dia itu berada di titik itu karena anugerah dan bantuan Tuhan, bukan karena kekuatan dirinya sendiri. Yang kedua, saya mengambil penyertaan Allah dan misi transformatifnya. Dalam Yosua 1 ayat 9, sebagai teks misi yang menegaskan bahwa penyertaan Allah adalah prasyarat untuk transformasi sosial dan spiritual. Dalam konteks globalisasi, gereja dipanggil untuk terlibat dalam misi transformatif dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai setiap langkah. Di mana maksud dalam konteks ayat ini dimaknai sebagai pertama, penegasan bahwa Allah selalu menyertai umatnya dalam setiap upaya transformasi sosial dan spiritual. Yang kedua, ajakan kepada gereja untuk berani terlibat dalam misi yang menantang, terutama di era globalisasi, dengan percaya bahwa Allah akan memberikan kekuatan dan bimbingan. Yang ketiga, prinsip dasar bahwa keterlibatan dalam misi sosial dan spiritual harus dilandasi oleh keyakinan akan kehadiran dan pertolongan Allah. Intinya pada ayat ini mendorong sikap proaktif dan berani dalam melakukan perubahan dengan keyakinan penuh bahwa Allah mendampingi setiap langkah yang diambil dengan iman. Yang terakhir, saya mengambil dari penyertaan Allah dalam konteks multikultural. Janji kemanapun engkau pergi dapat diterapkan dalam konteks multikultural, di mana umat Tuhan dipanggil untuk menjadi saksi di berbagai budaya dan konteks. Penyertaan Allah menjamin bahwa tidak semua situasi yang terlalu asing atau menakutkan bagi umatnya. Poin-poin utama dalam interpretasi tersebut ialah yang pertama, janji kemanapun engkau pergi memiliki dimensi yang luas, terutama dalam konteks keberagaman budaya. Hal ini mengandung makna bahwa panggilan Allah melampaui batas-batas, baik itu etnis, geografis, ataupun kulturalnya. Yang kedua, umat Tuhan dipandang memiliki misi untuk menjadi saksi di berbagai lingkungan dan budaya yang berbeda. Ini berarti mereka ditantang untuk menunjukkan kepedulian lintas budaya, mampu berkomunikasi dan berinteraksi secara intensif dengan keberagaman, membawa pesan spiritual tanpa sekat-sekat primordial. Yang ketiga, penyertaan Allah dipahami sebagai jaminan keamanan dan kekuatan spiritual. Artinya, tidak ada situasi yang terlalu kompleks atau mengintimidasi bagi mereka yang percaya akan bimbingan ilahi. Keempat, konsep ini mendorong sikap keterbukaan, keberanian, dan kepercayaan diri dalam menghadapi keberagaman global. Bapak Ibu yang terkasih, kesimpulan dari kajian inovatif ini adalah penyertaan Allah dalam konteks multikultural bermakna dukungan spiritual yang memampukan umatnya untuk melalui batas-batas budaya dengan penuh keyakinan dan respek. Bapak Ibu yang terkasih, selanjutnya adalah aplikasi untuk hidup jemaat pada saat ini. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan 3 tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu ketahanan dalam ujian hidup, penyertaan Tuhan, dan bagaimana kita menghadapi ketakutan dan ketidakpastian dalam hidup ini. Ketiga hal ini saling berkaitan erat dan kita akan melihat bagaimana firman Tuhan memberikan kita pengharapan dan kekuatan untuk menghadapinya. Yang pertama, kita membahas ketahanan dalam ujian hidup, yaitu percaya Tuhan menyertai kita. Banyak di antara kita yang sering menghadapi ujian hidup yang begitu berat. Mungkin itu berupa kehilangan orang yang kita cintai, kegagalan yang menghancurkan impian, atau bahkan cobaan kesehatan yang membuat kita merasa lemah.
Namun dalam setiap ujian hidup itu, kita dipanggil untuk memiliki ketahanan yang hanya bisa ditemukan dalam iman kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 sangat jelas berkata, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Saudaraku, janji Tuhan ini adalah kekuatan kita dalam menghadapi segala ujian hidup. Ketahanan kita bukan berasal dari kekuatan kita sendiri, melainkan dari keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Ketika kita merasa terpuruk, lemah, dan tidak tahu harus berbuat apa, kita harus mengingat bahwa tangan Tuhan yang kuat memegang kita, memberikan kita kekuatan dan kemenangan yang lebih dari apa yang bisa kita bayangkan. Yang kedua, kita akan membahas penyertaan Tuhan dalam janji yang tak pernah gagal. Penyertaan Tuhan adalah suatu kenyataan yang harus kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan tidak hanya hadir di saat-saat kita bahagia, tetapi juga di saat kita merasa terjatuh dan rapuh. Penyertaan Tuhan bukan hanya janji, tetapi juga pengalaman yang nyata dalam hidup kita. Mari kita lihat contoh penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam Keluaran 14 ayat 21 sampai 22. Di mana saat Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika mereka berada di hadapan Laut Merah, Tuhan memberikan mukjizat dengan membelah laut tersebut agar bangsa Israel bisa melewatinya dengan selamat. Bayangkan saudara-saudara, mereka dalam situasi yang sangat mustahil, tetapi penyertaan Tuhan membuat jalan keluar bagi mereka. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah kisah dalam Markus 4 ayat 39. Ketika Yesus bersama murid-muridnya di dalam perahu dan badai besar datang. Murid-muridnya sangat ketakutan dan hampir putus asa. Namun Yesus berkata, "Diam, tenanglah." Dan badai itu pun reda. Ini adalah penyertaan Tuhan yang memberi kita ketenangan bahkan di tengah badai kehidupan kita. Yang ketiga, menghadapi ketakutan dan ketidakpastian. Berani mengambil langkah karena Tuhan menyertai. Seringkali dalam hidup kita, ketakutan menjadi hambatan terbesar dalam mengambil keputusan penting. Ketika kita menghadapi masa depan yang tidak pasti, keputusan besar dalam karir, pernikahan, atau pelayanan, ketakutan bisa sangat menguasai kita. Tapi saudara-saudaraku, Tuhan telah berjanji bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan keberanian sejati datang dari keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Dalam Ibrani 13 ayat 15, di mana Tuhan berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Ini adalah janji yang sangat kuat yang kita pegang teguh. Ketakutan kita terhadap masa depan atau ketidakpastian hidup kita seharusnya tidak menghalangi kita untuk melangkah maju. Karena kita tidak berjalan sendiri. Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu. Tuhan memberikan kita keberanian untuk menghadapi apapun yang ada di depan kita. Ingatlah bahwa Dia tidak hanya bergantung pada kemampuan atau kekuatan kita sendiri, tetapi kita bergantung pada Tuhan yang menyertai kita. Bahkan setiap dalam keputusan besar yang kita hadapi, baik itu dalam karir, memulai hubungan baru, atau melangkah dalam panggilan hidup kita, kita bisa yakin bahwa Tuhan ada di samping kita dan membimbing kita. Adapun aplikasi praktis untuk hidup kita, yaitu saudara-saudaraku, kita lihat yang pertama, membangun pelayanan sosial dan empati. Ketahanan dalam ujian hidup dapat dibangun dengan melibatkan diri dalam pelayanan sosial. Ketika kita membantu orang lain yang sedang menderita, kita bukan hanya memberikan berkat, tetapi juga mengalami kekuatan Tuhan dalam proses memberi. Ini adalah cara kita merasakan penyertaan Tuhan yang nyata. Dalam praktiknya, mari kita lihat dalam keterlibatan kita dalam kegiatan sosial seperti mengunjungi orang sakit, memberikan bantuan kepada keluarga yang sedang kesulitan, atau mendukung program pemberdayaan ekonomi bagi mereka yang membutuhkan. Yang kedua, membuat kelompok doa dan komunitas pendukung. Ketahanan kita juga diperkuat dalam komunitas.
melalui kelompok doa dan persekutuan. Kita saling menguatkan dan saling mendukung. Doa bersama menjadi sarana untuk merasakan penyertaan Tuhan yang menguatkan setiap kita dalam menghadapi tantangan hidup. Praktiknya, bergabunglah dalam kelompok doa gereja atau buatlah kelompok kecil untuk saling mendoakan dan berbagi beban hidup. Melalui doa, kita merasakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai penutup dari khotbah yang saya bawakan hari ini adalah Yosua 1 ayat 9 adalah teks yang kaya dengan implikasi teologis dan praktis. Janji penyertaan Allah bukan hanya penghiburan bagi Yosua, tetapi juga paradigma bagi kehidupan iman dan kepemimpinan yang berani. Dalam konteks kontemporer, teks ini mengajak kita untuk hidup dengan keyakinan bahwa Tuhan selalu menyertai bahkan di tengah ketidakpastian dan tantangan yang paling berat. Mari kita tutup dengan satu tekad, mulai dari hari ini kita tidak lagi hidup dalam bayangan ketakutan, melainkan dalam cahaya keberanian yang diberikan oleh Tuhan. Setiap langkah adalah kemenangan, setiap tantangan ada kesempatan untuk melihat kuasa-Nya yang luar biasa. Terima kasih, demikian khotbah saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.